bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Hebat! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-19 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Wenda sebagai Dimas, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, Suprayogi sebagai Subana, Ashari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Dimas benar-benar sudah mabuk kepayang akan kecantikan Laraswati. Dimas tidak tahu kalau sebenarnya Laraswati sudah dirasuki oleh roh Nyai Kadarsi, perempuan jelmaan siluman burung yang semasa hidupnya dulu adalah gadis tercantik di desanya. Kau harus menjawabnya, Laraswati. Aku tidak mau berlama-lama menunggu. Kau tahu bukan? Aku sedang kesepian. Apa yang harus aku jawab? Kau sepertinya tidak main-main. Tentu. Tentu aku tidak sedang main-main, Laraswati. Terus terang, aku tertarik kepadamu. Aku mengagumi kecantikanmu. Maukah kau jadi istriku? Maukah kau menggantikan Danar? Terlalu cepat kau mengambil keputusan. Pikirkanlah masak-masak. Aku permisi dulu. Sudah malam. Tidak baik diketahui orang nanti. Tunggu. Jangan kau pergi dulu. Sebaiknya kau menginap saja di sini. Dimas, kau pernah mengatakan padaku, kita ini orang-orang yang dipandang di kampung ini. Kita harus mempunyai sikap yang baik, tata cara hidup yang baik. Kau tidak sopan. Kau sendiri tidak tahu tata cara. Aku tidak peduli. Aku mencintaimu. Kau harus cepat jadi istriku. Kukira kita tidak perlu diburu waktu. Kita masih banyak waktu. Aku permisi. Semoga kau mimpi indah
setelah bertemu dan bercakap-cakap denganku. Laraswati. Laraswati. Oh, cantiknya dia. Bagaimana putriku? Kau kelihatannya cerah sekali. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Dimas sudah jatuh dalam pelukanku. Ah, Dia tidak akan bisa melupakan aku. Percayalah, tidak lama lagi Dimas pasti datang melamarku kemari. oh, benarkah begitu Laraswati? Senang sekali aku mendengarnya. Kau memang sangat cantik. Setelah memakai barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu, kau juga berubah putriku. Sudahlah ibu, aku ingin istirahat. Laraswati kemudian masuk ke dalam kamarnya. Satu demi satu, Laraswati melepaskan pakaian keramat Nyai Kadarsi itu. Dan tanpa diketahui Laraswati, dari dalam diri Laraswati melompat terbang sosok bayangan putih. Pegal sekali rasanya tubuhku. Serasa aku baru membawa beban berat. Lelah sekali aku. Seluruh tubuhku terasa pegal. Dimas, dia sudah tergila-gila padaku. Dia akan jadi milikku. Akan jadi suamiku. Tapi aku belum menjalankan perintah nenek itu. Aku harus membunuh Restu Singgi. Matahari siang itu tidak begitu terik. Mama Jarobat dan Bukini istrinya nampak sibuk melayani para pengunjung warungnya. Warungnya yang baru dibangun itu nampak begitu besar dan juga cukup bagus. Ayo, silakan. Ayo, mari, ayo. Selamat siang, Mama Jarobat. Den Restu Singgi. Apa kabarnya kalian? Aku tidak pernah bertemu kalian sudah lama. Rupanya kalian juga sudah tahu tentang warungku yang baru ini. Ayo, mari. Wah, ramai sekali. Iya, aku tidak mengira, Den Restu. Betul, kalau ternyata warung saya ini banyak mengundang selera penduduk. Senang sekali melihatnya. Kalau saja Danar masih ada, tentunya dia senang menyaksikan semua keberhasilan Mama. Danar, ya, aku jadi sedih jika ingat anakku itu. Danar memang berkeinginan maju seperti ini. Tapi malang sekali,
dia tidak bisa menyaksikan kemajuan ayahnya. Iya. Saya pun masih memikirkan tentang kematian Danar yang aneh. Ya, itu sudah takdir, Den Restu. Kukira bukan takdir. Kematian Danar sangat tidak wajar. Sudahlah. Apakah kalian akan makan siang di warungku ini? Nanti biar Bukini istriku akan menyiapkannya. Iya, ayo cepat sediakan. Aku sudah lapar sekali. Baik. Saya tinggal dulu ya. Dan Restu, bagus dan besar sekali ya warung ini. Nyai Pasugi itu bisa kalah nantinya dengan Mama Jarobat itu. Aku juga tidak mengerti. Aku bukannya iri, tapi perkembangannya begitu cepat. Perubahan nasib hidupnya banyak mengundang kecurigaan penduduk. Sementara itu di warung milik Nyai Pasugihan yang tidak jauh dari warung makan Mama Jarobat. Saat itu warung Nyai Pasugihan yang biasanya ramai dikunjungi orang, kini nampak sepi. Tak seorang pun yang ada di warung itu, kecuali Subana. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Aku tidak mengerti. Kenapa warung ini kini menjadi sepi? Semua para langganan lari ke warung makan Mama Jarobat yang baru. Apakah karena adanya warung makan itu? Bisa rugi kalau terus-menerus begini. Nyai Pasugi pasti marah padaku. Suara kereta kuda di luar. Itu pasti Nyai Pasugi dan Warsa datang. Selamat siang Nyai Pasugi. Tumben sekali Nyai datang. Aku sengaja datang ingin melihat warung makananku, Subana. Karena aku khawatir Mama Jarobat juga membuka warungnya yang baru. Nyai lihat sendiri sekarang. Warung makan kita jadi sepi Nyai Pasugi. Semua langganan kita lari ke warung makan Mama Jarobat. Itulah yang aku khawatirkan. Ternyata benar menjadi kenyataan. Aku saksikan sendiri. Kau saksikan sendiri, Warsa. Ini tidak bisa kita diamkan, Nyai. Mama Jarobat sama saja telah merebut langganan kita. Kita perlu memberi pelajaran pada dia. Itu yang aku mau. Ayo, kita datangi Mama Jarobat. Dia pasti sedang sibuk dan senang di warung makannya itu. Nyai Pasugi, lihatlah. Di dalam warung makan itu, ramai sekali di dalam. Mereka para langganan kita, tapi mereka lari ke warung makan itu. Ayo,
kita masuk ke warung makan itu, Warsa. Nyai, lihatlah. Ramai sekali. Wah, bukankah mereka para langganan kita, Nyai? Iya, kurang ajar sekali Mama Jarobat. Nyai Pasuki, lihat. Bukankah itu Restu Singgih dan Bedul? Ah, benar-benar. Itu Restu Singgih yang sedang cari nenek tamuku itu. Dia baru muncul lagi. Aku sendiri baru bertemu lagi. Tapi dia harus hati-hati. Oh, Nyai Pasuki. Silakan. Mari, ayo, mari masuklah. Jangan berdiri di depan pintu. Aku tidak butuh masuk. Ada apa, Nyai? Kenapa Nyai Pasuki kelihatannya marah dan tidak suka pada saya? Kau tidak perlu ramah padaku. Bukankah kau sendiri tidak suka padaku? Mama Jarobat, kau telah menginjak-injak aku. Karena warung makananmu ini, para langgananku semuanya lari padamu. Kau ingin menyaingi aku, ha? Kau ingin merebut langgananku? Maaf, saya tidak punya maksud begitu. Tapi para langganan Nyai sendiri yang tertarik dengan selera warung makanan saya ini. Mereka tidak merasa saya rebut. Mama Jarobat. Tapi bukankah mereka para langganan kami, ha? Kau berani kurang ajar. Baru kau maju sedikit, kau sudah bertingkah. Apakah kau sudah merasa hebat? Merasa kaya? Tapi aku tidak merasa begitu. Sebaiknya kita tidak perlu bertengkar dengan soal begini. Apakah tidak sebaiknya warung makan Nyai Pasuki saya beli saja, biar tidak ada rasa benci dan permusuhan. Untuk apa Nyai berdagang? Nyai sudah banyak uang. Tutup mulutmu. Sombong sekali kata-katamu itu. Kau punya apa? Harta atau kekayaan lainnya? Baru maju sedikit saja sudah berani bertingkah denganku. Berani menghinaku dengan mau membeli warungku. Maaf, saya tidak bermaksud menghina Nyai Pasuki. Diam kau. Rasakan ini. Warsa naik pitam. Dia menendang dan memukul Mama Jarobat. Mama Jarobat tidak berani melawan. Kemudian dia terjatuh. Ketika Warsa akan menendang lagi, tiba-tiba sebuah tangan menangkap kakinya. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Restu Singgih, apa maumu? Ayo, lepaskan kakiku. Aku tidak bisa membiarkan penganiayaan tanpa sebab. Apa salah Mama Jarobat? Sebaiknya kau tidak turut campur, Restu Singgih. Iya. Ini urusan kami. Kau kenal siapa aku? Akulah Nyai Pasuki, orang terpandang di kampung Kuningan ini. Maaf, saya hanya kenal nama Nyai Pasuki. Tapi saya baru bertemu orangnya. Benarkah Nyai Pasuki orang yang dibenci penduduk? Beginikah sikapmu setelah tahu siapa aku? Penduduk memang membenciku. Tapi aku paling tidak suka orang lain mencampuri urusanku. Saya tidak mencampuri urusan Nyai Pasuki. Tapi saya katakan sekali lagi,
Saya tidak bisa melihat orang teraniaya tanpa sebab yang pasti. Mama Jarobat telah merebut langganan warung makananku. Itu penyebabnya. Bukankah hal itu bisa dibicarakan secara baik-baik? Kukira Mama Jarobat tidak merasa merebut langganan Nyai. Kurang ajar. Tahan Warsa. Biarkan saya menghajar pemuda sombong itu, Nyai. Biarkan. Dia bukan penduduk kampung ini. Dia jangan berlaku semaunya. Tuan Restu Singgi, saya harap Tuan bersikap lebih baik di mata saya. Lepaskan kaki pembantu saya itu. Saya akan bersikap baik jika pembantu Nyai Pasuki ini mau meminta maaf pada Mama Jarobat. Tuan Restu membuat saya semakin tidak suka. Pembantu Nyai yang membuat saya tidak suka. Kurang ajar sekali kau pada majikanku. Warsa berontak. Kakinya yang dipegangi Restu Singgi terlepas dan kemudian menyerang Restu Singgi dengan membabi buta. Hanya sebentar saja, Restu Singgi berhasil mematahkan serangannya. Kemudian Restu Singgi mendorong dengan kuat tubuh laki-laki besar berkumis tebal itu. Warsa, kok tidak apa-apa, Warsa? Pinggang saya sakit sekali membentur dinding, Nyai. Ayo bangun. Iya. Kita harus pergi. Aku malu. Kau lihat, penduduk semua memperhatikan kita. Iya, Nyai, iya. Nyai Pasugihan dan Warsa kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kau tidak apa-apa, Mama Jarobat? Perut saya sakit rasanya. Warsa menendangi berkali-kali. Terima kasih, Den Restu. Diakah Nyai Pasugi? Perempuan itukah lintah darat, pemeras penduduk? Iya, benar. Hanya persoalan iri hati. Dia menuduhku telah merebut langganannya. Sudahlah, mereka sudah pergi. Aduh. Bikin malu. Aduh, ampun Nyai, ampun. Aduh. Jangan saya ditampar terus, Nyai. Saya memang salah. Saya bukan takut, Nyai. Tapi Nyai Pasugi melihat sendiri. Restu Singgi itu memang orang hebat. Alah, badan saja besar. Laraswati. Saya, Bu. Nanti malam temuilah pemuda itu di pondoknya. Bunuh dia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.